Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya Profesor Abdul Haris, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hadir di Nurul Jadid untuk berdiskusi, berdialog dengan Kiai Haji Hamid Wahid yang dulu masih Gus ya. Tetap saya kira yang nggak berubah. Saya tadi lihat, loh kok masih tetap muda Gus. Dan beliau ini selain pengasuh pesantren Nurul Jadid, juga punya aktivitas yang di luar yang luar biasa. Dan sekaligus rektor apa namanya Gus? UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Universitas Nurul Jadid. Ya. Nah, jadi saya rektor, dia juga rektor. Kita akan mendiskusikan kerjasama antara UIN Maulana Malik Ibrahim dengan pesantren. Oleh karena itu malam ini kita diskusikan itu, dan mungkin nanti kita bisa kembangkan kepada hal-hal lain. Mengapa? Karena pesantren di samping tempat tafaqquh fiddin, tapi juga pengkaderan ulama dan juga pengkaderan bagi bangsa Gus ya. Yeah, betul. Gus, penjenengan kan alumni. Saya alumni IAIN Sunan Ampel Malang. IAIN yang sekarang Sunan jadi Ampel UIN. Malang yang sekarang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim. Yeah. Jadi jangan ragu, sekian alumni UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi pengasuh pesantren, jadi kiai, jadi rektor dan lain sebagainya. Gus, mungkin bisa dijelaskan Gus, apa yang mungkin kerjasama antara perguruan tinggi pada umumnya dengan pesantren? Karena sekarang ini kan misalnya sedang digaungkan antara kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Gus. Jadi misalnya di UIN Maulana Malik Ibrahim itu sebagian tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Dan saya kira ini juga harus diberi kesempatan untuk belajar misalnya membaca kitab kuning. Yang itu ada di pesantren yang ada di Indonesia ini. Meskipun di UIN Maulana Malik Ibrahim juga sudah ada, tetapi kalau mereka diberi kesempatan misalnya di pesantren-pesantren, misalnya di Nurul Jadid, di Lirboyo, di Langitan dan sebagainya, ini akan mempererat hubungan antara pesantren dan perguruan tinggi. Begitu juga mungkin nanti dari pesantren akan melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, sehingga ini bisa terjalin bagus. Mungkin ini Gus, mulai dulu Gus. Terima kasih Prof. Pertama, saya merasa mendapat kehormatan ini dikunjungi. Beliau ini dosen saya dulu, mungkin panjangan lupa. Jadi hadis masih awal-awal Gus ya? Iya, awal-awal. Habis mungkin baru asisten. Asisten meningkat dosen. Asistennya Pak Masum Umar kalau nggak salah. Iya, hadis ya. Saya termasuk Subulus Salam. Subulus Salam pernah ngambil itu, dan jadi sedikit banyak mungkin saya kenal dengan yang namanya tradisi ilmiah di Malang. Sedikit banyak tahu. Tentang yang tadi panjenengan sampaikan, saya kira memang pesantren itu punya kelebihan-kelebihan sekaligus juga kekurangan-kekurangan. Terlebih dalam kaitan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, di mana peran pesantren itu ada perkuatan-perkuatan di satu sisi, tapi di sisi lain ada juga mungkin degradasi atau perlemahan-perlemahan. Nah, salah satunya itu yang merupakan ciri kekuatan pesantren, saya kira dalam hal kemandirian dan entrepreneurship. Jadi santri itu tidak dilatih dalam disiplin ilmu itu secara khusus, tetapi misalnya mereka harus mampu mencari bekal dan persiapan ketika keluar. Jadi di pesantren sudah mandiri Gus. Ya, sudah dilatih. Apalagi pesantren yang dulu. Dulu. Nah, sekarang mungkin agak berubah ininya, tapi ciri itu saya kira tetap ada. Tetap ada. Jadi gambarannya kira-kira begini, mereka itu
tidak selalu harus berpikir menjadi pegawai, karyawan, tetapi bisa ketika keluar justru misalnya menciptakan lapangan kerja. Nah, mereka berwirausaha apa dan kemudian merekrut orang. Ya tentu ini ada yang jadi, ada yang gagal. Tapi dari sekian yang gagal ini bisa kita tunjuk beberapa orang yang sukses di dalam itu. Itu satu entrepreneurship ya, kemandirian. Kemudian yang kedua pemahaman tentang masyarakat. Jadi kalau kita lihat pesantren itu kan sekarang orang-orang memandang pesantren itu direduksi hanya menjadi fungsi tafakuh dan pengkaderan saja. Padahal misalnya kalau kita lihat terminologi Al-Quran, ketika misalnya Nabi mau berangkat perang, kemudian Allah ingatkan, tolong jangan semua berangkat perang, tapi ada sekelompok dari mereka yang kemudian melakukan fungsi tafakuh fiddin. Minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi ada dua fungsi sebetulnya di sini. Yang pertama adalah fungsi atau tujuan antara di mana orang bertafakuh dan dikader. Tetapi kemudian ada yang kedua itu the ultimate goal-nya, tujuan utamanya, yaitu bahwa mereka bisa melakukan fungsi indar di dalam masyarakat. Nah ini melihat keutuhan pesantren itu sebetulnya dilihat dari kedua fungsi ini. Jadi bahwa kemudian ada orang yang hanya sekedar menilai dari kurikulum misalnya dan seterusnya, itu barangkali sebuah kesalahpahaman. Tetapi azas kemanfaatan kemudian kompetensi itu memang sudah sejak lama berjalan secara tradisional di pesantren. Nah ini saya kira di dalam kampus Merdeka ada, di mana perkembangan perguruan tinggi sekarang itu tidak lagi hanya sekedar fokus pada proses internal pada sistem atau input dan sistem, tetapi lebih fokus barangkali misalnya pada output dan outcome, kompetensi. Di titik kompetensi ini sebetulnya artinya bahwa perguruan tinggi itu dinilai secara holistik sekarang, baik pada proses input, proses maupun outputnya. Nah di sisi output ini mungkin kita bisa bersinergi bahwa di pesantren itu ada jargon begini, Prof. Ya walaupun agak ekstrim barangkali ini ya, tidak perlu ada punya ilmu banyak, yang penting manfaat. Apalagi ilmunya banyak. Nah dalam pemahaman kita begini, ilmu sedikit bermanfaat itu ada jaminan Allah akan menambah dan terus bertambah. Jadi konsep lifelong education itu bisa diterapkan dalam konteks kepesantrenan itu adalah dengan mengamalkan ilmu sesedikit mungkin dipunyai. Orang ini satu saat pada akhirnya itu akan mempunyai ilmu yang banyak karena proses dia memberi itu, mengamalkan itu, dan kemudian terus bertambah dan semakin bertambah. Nah, dalam konteks ini mungkin proses 4 tahun di S1, kalau di satu sisi itu mungkin bisa ada proses akselerasi percepatan. Kita itu berpikir tentang misalnya percepatan itu kan memperpendek masa studi. Artinya program itu yang S1, S2 hanya ditempuh misalnya dalam waktu 5 tahun gitu. Nah, akselerasi ini sebetulnya mengisyaratkan ada fast track, Gus. Fast track. Nah, jadi S1 belum selesai sudah ambil S2. Ini fast track. S2 belum selesai sudah ambil S3. Nah, ini juga fast track. Ini kan artinya percepatan bahwa orang diberi ruang kalau mau bekerja dan belajar lebih keras dari rata-rata orang lain. Ini ada jalurnya. Bekerja dan belajar lebih keras dari orang lain itu tentunya bukan hanya keilmuannya, tetapi proses pematangan kepribadiannya, kemasyarakatannya dan lain-lain. Nah, ini mungkin kita bisa saling bekerja sama di sana. Dan bagi pesantren sebetulnya ada satu hal yang mungkin perlu kita kejar, dalam arti bahwa selama ini pesantren itu berfungsi sebagai benteng terakhir umat Islam. Benteng terakhir umat Islam itu artinya ya transmisi yang banyak. Transmisi dan transformasi, tapi aspek pengembangan keilmuan, kemudian aspek-aspek lain di dalam kemasyarakatan yang sifatnya ofensif. Nah, itu mungkin adalah merupakan bagian juga dari kelemahan pesantren yang saya kira ketika bertemu dengan perguruan tinggi yang punya aspek pengembangan kuat itu, kita akan bisa semakin kaya dan saling melengkapi. Barangkali itu secara garis besar, Prof. Luar biasa. Kata Gus Hamid, sesungguhnya meski ilmu itu sedikit, tapi kalau diamalkan Allah akan menambahnya. Kalau tidak salah, man alima amalan allamallahu ma lam ya'lam, gitu Gus. Kira-kira begitu. Dan experience is good teacher. Pengalaman itu adalah guru yang utama. Oleh karena itu kita belajar kepada pesantren untuk diadop yang kemudian dikembangkan di perguruan tinggi. Begitu juga pesantren. Saya kira banyak hal yang kita harus juga belajar. Belajar dari perguruan tinggi. Tetapi
kita tahu bahwa beliau ini samping pengasuh Nurul Jadid juga rektor. Jadi tradisi perguruan tinggi itu berbasis pesantren. Nah, kalau di UIN Maulana Malik Ibrahim, Gus, itu integrasi antara sistem pesantren dan sistem perguruan tinggi. Nah, tapi rektornya bukan kiai, Gus. Kiai, beliau hanya tidak tidak secara formal karena nggak ada akreditasinya kan. Belum. Tapi sudah kiai, saya kira. Belum dapat ijazah. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Gus, saya perdalam lagi, Gus. Ingat saya Gus Hamid dulu itu terjun di P3M ya? Oh ya, pengembangan pesantren dan masyarakat. Yang sebelumnya LP3ES. LP3ES dan Pak Darjo, Pak Nurholis itu kan besarnya di LP3ES. Nah, saya lihat beliau ini ada bakat untuk meneruskan idealisme beliau, di mana pesantren ini menjadi jendela bagi masyarakat untuk pengembangan masyarakat itu sendiri. Jadi sungguhnya pesantren itu punya makna sangat strategis untuk memajukan masyarakat. Saya dengar Gus Hamid ini juga sekarang sedang sibuk mengurus apa ya namanya? Ekonomi pesantren, ekonomi dan bisnis pesantren, Prof. Habitren Indonesia. Apa Gus Habitren itu, Gus? Habitren ini kalau kepanjangannya Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren. Ekonomi dan bisnis pesantren. Jadi bisnis itu mikro, ekonomi itu makronya ya. Jadi itu sebetulnya lahir dari proses dinamika bersama Bank Indonesia dengan BI ya? Ya, dengan BI 7 tahun terakhir ini, di mana BI 4 tahun terakhir itu ada event Indonesia Festival Ekonomi Syariah Indonesia, FESI atau iFest Indonesia Festival Ekonomi Syariah itu di Surabaya. Dan kemudian sebetulnya goal besarnya itu adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi pemain dalam konteks khususnya ekonomi syariah internasional. Jadi Presiden kan ini BI, kemudian ini disambut oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang ketuanya Presiden, ketua hariannya Wapres, dan cita-cita beliau pimpinan negara kita itu adalah bagaimana bisa menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Nah itu ya misalnya dalam halal value chain, mata rantai halal, kemudian perbankan syariah, pariwisata syariah. Saya cut sebentar, Gus. Saya mendengar teman-teman dosen Fakultas Ekonomi Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim, justru perbankan syariah itu tumbuh pesat di Singapura, di Inggris. Ya, Inggris pusatnya saya kira. Kita tidak menafikan itu. Ini justru mereka ini, kalau dalam pandangan kita yang tidak tahu banyak tentang Inggris, itu kan sepertinya mereka anti syariah gitu. Tapi sekuler lah. Tapi justru mereka ini amat sangat apresiatif terhadap perbankan syariah. Apa kira-kira ini yang diinginkan oleh Gus? Jadi barangkali gini kan, kalau kita melihat kerangka ideologi besar dunia, sosialisme, komunisme, sosialisme di satu sisi dan kapitalisme di sisi lain. Kita jalan ke Cina itu tahun 90-an awal itu melihat kenyataan bahwa ideologi-ideologi besar dunia itu sudah bergerak ke tengah masing-masing, semakin mengarah ke tengah. China misalnya 87 itu Deng Xiaoping mencanangkan sosialisme pasar di Cina. Dan mungkin tidak kurang di Barat juga ada kritik-kritik terhadap kapitalisme yang kemudian intinya mengarahkan ke tengah juga. Mazhab Frankfurt atau apapun itu yang Adorno siapapun lah, Habermas mungkin ya. Nah, kemudian intinya bahwa moderasi itu penting disadari oleh masyarakat dunia ketika mereka bertemu dengan kenyataan. Konsep Islam itu memberikan keutuhan perimbangan itu sejak dari konsep sampai ke tradisi. Misalnya orang boleh
kaya sekaya-kayanya tapi tetap harus memikirkan. Kemudian kenyataan dalam masih sejarah ada zakat, ada sedekah, infak, ada infak sedekah, gitu ya. Begitu. Bahkan ada wakaf Gus ya. Ya. Nah, kalau kita bicara wakaf, maka wakaf itu ini bukan hanya sekedar bisa mengelola organisasi, tapi bisa mengelola dunia, mengelola negara. Mesir contoh. Itu ketika negara Mesir kesulitan, Azharlah yang bisa memberikan bantuan finansial. Tapi justru apa ya, sekelompok orang yang mengelola wakaf memberikan pada negara ya. Iya, di Mesir seperti itu. Kemudian Grameen Bank di mana itu? Di Asia ya, di apakah India atau Pakistan kalau nggak salah. Itu berhasil mengembangkan Bangladesh komunitas ya? Bangladesh, maaf. Prof Yunus ya. Prof Yunus ya, yang dapat penghargaan apa namanya? Ya, Nobel ya. Nobel. Nah, itu kenyataan-kenyataan. Nah, sementara misalnya gini, halal value chain. Ya. Sederhana saja tentang darah yang dialirkan. Dari aspek kesehatan, mereka akhirnya belajar dan menemukan. Nah, lepas dari itu semua, sebetulnya sekarang ini mata rantai halal ini atau mata rantai syariah ini lagi menemukan momentum pasarnya. Maaf, sekarang ini kan urusannya sebenarnya pasar. Globalisasi itu intinya adalah berebut pasar, siapa yang menguasai pasar, mempengaruhi pasar dan lain sebagainya baik di bisnis real maupun bisnis portofolio. Seperti artinya pasar itu konsumen ya. Pasar itu konsumen dan itu ketika dijamin bahwa apa yang dijual itu menjamin kesehatan mereka, itu menjadi menarik kemudian. Menjadi misalnya kenapa kok Islam itu mewajibkan misalnya beberapa binatang itu kalau mau dikonsumsi harus dipotong dulu dengan baik. Di mana misalnya waktu itu pada teknik pemotongan misalnya itu sehat. Karena misalnya darah tidak sampai terjadi pembekuan karena disiksa dan pakai pri kebinatangan. Nah, ini menarik sebetulnya bagi mereka di samping memang pasar sekarang tersedia. Ini yang justru mengambil inisiatif kemudian justru negara-negara yang tidak kenal Islam secara kredo, secara kepercayaan ataupun secara secara ibadah. Nah, mereka menggunakan ini saja sisi praktis pragmatisnya saja, tapi memang mereka pandang cocok gitu. Jadi artinya Islam itu benar. Siapapun yang menggunakan standar kebenaran mereka ambil gitu guys. Karena nilainya universal sebetulnya. Meskipun tidak mengaku Islam, tapi mungkin mereka melakukan sesuatu yang Islami. Sangat Islami. Ini kok dipotong ternyata memotong ayam aja pakai pri kebinatangan. Dan darahnya ini harus mengalir dan ini akan membuat tidak stres, menjadi sehat dan kemudian dan seterusnya itu aspek-aspek teknis kesehatan ya. Baik, kita jeda sebentar Gus ya. Lihat yang berikut ini. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. Gus, baik sarjana, lulusan UIN maupun yang lain itu atau bahkan mungkin ya dari pesantren, memang sebagian sudah menjadi entrepreneur Gus ya. Tetapi kan belum masuk ke kelas menengah ke atas yang besar-besar Gus. Nah, apa mungkin nih Gus ke depan sebagian dari mahasiswa kita, santri kita itu kemudian dipush ke arah entrepreneurship ini supaya menjadi entrepreneur yang kelas Gus namanya? Kelas menengah ke atas menengah ke atas. Bukan UKM, bukan IKM, tapi industri besar. Industri besar, iya Gus. Begini Prof, jadi sebetulnya kan modal kita ada. Contohnya begini, hubungan Indonesia dan Singapura. Sumber daya alam itu Indonesia yang punya, tetapi untuk otak dan pengolahan, pengemasan, standarisasi, komunikasi itu Singapura yang punya. Nah, problem di sini ketika kita menjual barang mentah itu kan dapat nilai tambahnya kecil. Nah, ketika mengolah barang mentah menjadi setengah jadi atau jadi dan itu terstandar, itu nilai tambahnya besar sekali. Pekerjaan ini yang sebetulnya sering kita abaikan. Jadi kasarannya gini, kita bicara tentang handphone.
Nokia itu raksasa waktu itu, dan sekarang yang namanya handphone Android itu digarap oleh amatiran kecil-kecil tapi bergabung besar. Nah akhirnya siapa yang harus runtuh? Ya raksasa besar itu ketika kecil-kecilnya bersatu dan menjadi kuat. Sekarang Android sudah tidak terbantahkan, mungkin sahamnya sudah ratusan kali lipat dari saham Nokia pada saat itu. Nah ini yang sedang kita dorong di Habit Trend, bagaimana berasosiasi sebagai unsur dari aspek revolusi industri 4.0 ini, globalisasi. Nah itu kita dorong, kita lakukan. Hal yang kedua dari asosiasi ini misalnya big data. Big data itu orang punya jaringan dan jaringan itu tersaji dengan data yang jelas, terkelompok. Kita mau melayani apa dari sekian persen orang ini dengan komoditas apa itu sudah jelas tersaji. Nah ini kita sedang dorong, kita sedang lakukan. Aspek berikutnya misalnya elektronifikasi. BI sekarang sedang merintis misalnya uang digital. Itu artinya kita masuk ke elektronifikasi penuh ya, bukan hanya komoditasnya yang ini, tapi memang basis ininya digital. Nah, elektronifikasi transaksi ini di pesantren, kemudian di masyarakat Islam sedang didiseminasi, didorong agar mereka masuk lebih cepat ke sini, dan ini modal kita sebetulnya di dalam ekonomi pola baru ini. Nah, kalau kita bisa berevolusi atau evolusi yang dipercepat masuk ke situ dan kemudian hidup dengan keunggulan-keunggulan yang dibutuhkan di situ, saya kira bukan hal yang mustahil. Dan ini misalnya logika kita tentang produk itu, kita tidak fokus pada produk karena produk sudah secara tradisional dilakukan oleh orang. Tapi sekarang kita bagaimana berjejaring dalam pasar. Berjejaring dalam pasar. Nah, ini yang Habit Trend misalnya lakukan itu. Kita di dalam waktu dekat ini akan mengundang, dan itu saya kira menjawab pertanyaan panjenengan tentang skill up-nya bisnis. Jadi kita ada muktamar saudagar santri. Saudagar santri. Saudagar itu ya skill up, sudah menengah ke atas, bukan IKM, bukan UMKM, tapi bukan penjual tapi saudagar. Dan itu caranya besar juga, Gus. Besar. Saudagar itu kan besar. Jadi dengan itu kita harapkan, sebetulnya bukan kita harapkan, ini akan ada rekonsolidasi pemain-pemain besar. Ekonomi Islam, ekonomi syariah itu berkonsolidasi dan menarik juga startup dari yang kecil-kecil ini untuk muncul dan tumbuh. Dan sebetulnya sekarang itu bisa saja lahir sebuah startup baru yang sekaligus besar, unicorn, yang dikenal dengan unicorn itu. Nah, ini cukup dengan berasosiasi. Jadi kuncinya sebetulnya bagaimana kita masuk ke dalam tatanan pola ekonomi revolusi industri 4.0 dengan masuk dan terlibat, berkelindan dengan keunggulan-keunggulannya. Itu dan saya kira. Di era sekarang ini kan perubahan itu sangat cepat, Gus, bukan tahunan, bahkan bukan bulanan, tapi sewaktu-waktu bisa berubah. Berarti sungguhnya entrepreneur itu diajari untuk membuat perubahan. Mampu memprediksi perubahan. Begitu. Jadi kalau kata Iqbal itu diam berarti mati. Ingat saya. Diam berarti mati. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malak, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malak, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Gus, saya masih terpesona ya dengan kemungkinan lahir para entrepreneur besar, Gus, dari pesantren dan dari perguruan tinggi seperti UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi nanti para industriawan itu dari pesantren. Memang sudah banyak sekarang, tapi mungkin masih bisa ditingkat lagi. Nah, ini caranya gimana kira-kira, Gus? Saya rasa begini, Prof. Indonesia ini punya modal masa depan yang kuat. Sekarang kalau misalnya energi, dan bicara energi terbarukan, itu baterai. Dan baterai itu nikel-nikel di Indonesia tempatnya. Saya kira jelas. Jadi bahan bakunya ada. Tetapi yang kurang apa, Gus? Yang satu lagi misalnya nuklir. Kemudian apa itu banyak di Indonesia. Nah, tinggal sebetulnya begini kan, bagaimana kita saya kira bukan hanya sekedar mampu dan mau, tetapi
otoritatif mengelola itu. Otoritatif ya. Otoritatif artinya kalau ambil contoh Iran itu punya SDM yang cukup, tapi tidak punya otoritas di dalam itu. Dianggap oleh dunia dan kemudian justru dia mendapat hukuman, mendapat embargo, mendapat ini. Nah problemnya di Indonesia, saya pikir kita harus bicara panjang tentang geopolitik kemudian, tetapi di luar itu, kalau misalnya kita aspek-aspek itu masuk ke dalam tune in di dalam ini yang tadi sebagai model dasar, kemudian mampu mengelola sumber daya alam kita dengan baik, punya otoritas, saya kira ini barang akan jadi, pasti jadi. Jadi saya percaya betul bahwa Indonesia Emas 2045 itu akan terjadi. Berarti ini sebetulnya ini kan mayoritas Muslim ya di Indonesia, di Iran juga begitu. Jadi sungguhnya yang harus dikedepankan adalah Islam yang diyakini oleh bangsa ini, sebagai bangsa ini adalah Islam rahmatin alamin. Itu betul. Kalaupun misalnya punya kemampuan apapun, tidak digunakan untuk menghancurkan yang lain. Ini penting Gus ya. Tasamu, tawadun, ta'adul. Dan satu lagi bahwa kenyataan Islam itu ketika diberi kesempatan bertemu dengan peradaban itu melahirkan keemasan peradaban dunia. Berbeda dengan misalnya, mohon maaf ini tidak bermaksud menjelekkan mungkin tidak yang lain jadi ada misalnya abad kegelapan yang terjadi justru dan seterusnya itu kita tidak begitu. Jadi modal dasar sejarah yang sudah seperti itu di abad sebelum pertengahan atau setelah pertengahan Eropa, setelah Afklarung dan itu menjadi modal besar bagi kita. Dan Indonesia sebagai mayoritas umat Islam, kemudian berada di negeri Gemari Pahlaw Jinawi, itu membuat Indonesia Emas 2045 itu saya kira bukan isapan jempol. Dan Islam seperti yang Gus katakan memang menjadi penyambung antara kehebatan Yunani dan Barat. Di tengah-tengahnya ini, andai kan tidak ada Islam, tidak ada kemajuan Barat. Betul. Baik, kita jeda sebentar. Lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis, bagaimana yang seharusnya, dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kita tegaskan lagi Gus bahwa untuk mencapai apa ya generasi emas ke depan 2045 itu bagi bangsa Indonesia perlu kerjasama Gus ya. Betul. Saling mendukung ya antara dunia pesantren dengan perguruan tinggi. Iya, betul. Terutama jangan lupa Gus dengan UIN Maulana Malik Ibrahim. Siap, saya kan alumni, jadi sudah pasti itu diprioritaskan. Nah, ini realisasinya gimana sih kira-kira Gus? Barangkali begini, sekarang ini sudah bukan waktunya lagi berwacana, tetapi kita bagaimana melakukan hal yang konkret di lapangan. Misalnya tentang ekonomi, kita tidak lagi berwacana tentang ekonomi, tapi misalnya berjejaring, membuat pasar big data dan seterusnya, berkonsolidasi tentang itu. Nah, tentang keilmuan misalnya, keilmuan ini kan ada kesenjangan antara Dasen dan Dasolen, Menara Gading sementara sebagian besar, kalau mungkin UIN tidak termasuk, dengan kenyataan di lapangan dengan industri misalnya. Nah, ini bagaimana kita mempertemukan antara lapangan dan ilmiah, ini perlu kerja keras dan kebersamaan yang kuat saya kira. Seluruh komponen masyarakat, bagaimana mewujudkan satu entitas peradaban di mana semua terintegrasi dan ada di dalamnya. Nah, ini tidak dilakukan dengan wacana, tetapi praksis yang kemudian wacana keilmuan dan lain-lain itu melapisi untuk misalnya semakin mendorong pengembangan keilmuan barangkali. Terima kasih Gus. Jadi sungguhnya tetap kepada jargon yang pertama tadi, man alima amalan allamallahu ma'alam ya'lam. Meskipun ilmu itu sedikit, tapi kemudian diimplementasikan dalam keseharian untuk mengatur, mengelola apa saja, maka Allah akan menambah ilmu itu. Kira-kira keyakinan kita begitu. Oleh karena itu, mungkin saya juga menghimbau pada Fakultas Ekonomi misalnya karena konteks hari ini kita bicara terkait dengan ekonomi dan bisnis. Jangan hanya mahasiswa diajak kuliah di dalam kelas. Dan yang mengajar mungkin tidak harus dari dosen praktisi, dari praktisi, pemain lapangan. Nah, mungkin Gus Hamid saya minta nanti ngajar di Malang. Artinya menyumbang apa yang kita alami. Artinya memfasilitasi misalnya para bisnismen itu diajak untuk juga memikirkan bagaimana para mahasiswa, para santri ini bisa terlibat langsung. Betul. Dan itu mereka berkepentingan juga, misalnya begini. Kita kemarin ke mana? Ke Taiwan. Taiwan itu punya kebijakan namanya New Southbound Policy, tetangga selatan. Merangkul tetangga selatan yang itu notabene ASEAN dan Indonesia termasuk sebagian besar di dalamnya. Nah, ini mereka ingin berinvest, tetapi maksudnya yang nyambung secara peradaban, secara kebudayaan, bahasanya nyambung, ini nyambung dan seterusnya. Nah, kami sejak tahun 90-an kebetulan sudah mulai ngirim mahasiswa ke Cina. Sekarang sudah ratusan orang, bahasa Mandarin insya Allah. Kalau untuk Jawa Timur termasuk kalangan keturunan sendiri itu minta tenaga dari kita. Nah, berikutnya mungkin kedokteran timur yang akan kita ini. Nah, nyambungnya dengan peradaban. Dan itu sesuai dengan hadis Gus ya? Ya, belajar ilmu walau bisin. Kira-kira gitu, Prof. Nah, ini artinya ini simbol kemajuan, tidak harus di Cina. Artinya misalnya di negara-negara yang memang maju secara peradaban betul. Ada lagi Gus yang disampaikan Gus? Yang terakhir saya rasa bagaimana meneguhkan keberadaan Indonesia di kawasan. Saya kira modalnya ada, bahasanya sudah Indonesia resminya sekarang, ibu kotanya Jakarta, tinggal meneguhkan ini dan Indonesia menjadi representasi kawasan. Itu penting untuk kerangka otoritas itu dalam pandangan geopolitik. Itu bisa dengan perekatan kebudayaan, P2P, people to people, dengan perekatan business to business, dengan perekatan kenegaraan, government to government. Nah, langkah-langkah ini harus kita support dan saya kira pesantren, perguruan tinggi itu bisa melakukan langkah-langkah itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Hamid itu menjadi kebutuhan kita bersama. Dan catatan saya dalam pikiran dan otak saya dan hati saya, jangan hanya bisa berwacana, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan nyata. Saya kira itu akhir dari diskusi kita. Terima kasih Gus. Terima kasih kembali. Telah memberi kesempatan kami ada di sini dengan teman-teman. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak,
keluasan ilmu dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.